Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dari Hubungan Internasional A Angkatan 2020. Di, si- di sini saya akan kembali berfilsafat dengan diri saya sendiri, yaitu ingin menjawab sebuah pertanyaan yang telah saya ajukan sebelumnya tentang apa yang ingin saya lakukan di masa depan. Oke, berbicara mengenai masa depan, setelah belajar cukup banyak sebelumnya mengenai filsafat, dan saya menemukan sebuah istilah baru mengenai masa depan yang masih berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sebelumnya tentang apa yang ingin saya lakukan di masa depan. Di sini sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin menjelaskan dulu tentang apa itu masa depan. Jadi saya menemukan sebuah istilah seperti ini, homo non vil misi homo. Homo di sini bukan berarti yang itu yang masalah gay atau homoseks, tetapi homo di sini adalah manusia. Jadi arti istilah ini adalah manusia tidak menghendaki lain daripada menjadi manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang belum selesai. Maksudnya manusia itu belum, yang dikatakan manusia itu belum tentu menjadi orang, dan orang dikatakan orang jika sudah mengetahui apa yang ingin dia lakukan di masa depan. Jadi manusia itu setelah menjadi manusia itu masih ada sebuah proses untuk menjadi manusia. Orang tua kita kadang mengatakan seperti ini, memanusiakan manusia, artinya manusia itu sudah mencapai apa yang ingin dia lakukan di masa hidupnya. Jadi karena hidup manusia itu dijalani sebagai tugas hidup, manusia itu bersifat teleologis, yakni menyiratkan adanya sebuah tujuan. Ya, itu tadi, kita itu hidup harus memiliki sebuah tujuan atau goal yang ingin dicapai, sehingga jika kita menentukan sebuah tujuan, maka kita akan merasakan sebuah pengalaman yang luar biasa. Saya istilahkannya begini, hidup kita itu tidak akan hambar atau tidak ada rasanya jika tidak memiliki sebuah tujuan, di mana dalam proses untuk mencapai tujuan itu kita akan menikmati sebuah proses di mana belajar mengenai kerja keras, belajar mengenai sebuah konsistensi untuk menggapai sebuah tujuan. Bagaimana kita menikmati prosesnya untuk mencapai tujuan itu, karena sebuah tujuan tidak akan tercapai jika hanya ingin sebuah rencana kemudian rencana itu akan tercapai. Jika hanya dua langkah ini yang kita gapai, maka tujuan itu kemungkinan besar tidak akan tercapai. Jadi di sini saya membagi tiga langkah untuk menggapai sebuah tujuan, yaitu merencanakan sebuah tujuan, proses untuk menggapai suatu tujuan, kemudian menggapai tujuan itu. Dan untuk menentukan sebuah tujuan adalah datang dari diri kita sendiri. Apa sih yang kita butuhkan? Apa sih passion kita sebagai seorang manusia dalam artian manusia itu untuk pribadi kita. Kemudian prosesnya, di proses ini kita akan belajar sebuah saya bisa katakan sebagai kondisi naik turun dalam kondisi hidup. Kenapa? Karena dalam proses ini kadang dalam prosesnya kita akan berjalan dengan lancar, itu artinya kita bisa berada di atas, kemudian akan menemukan sebuah hambatan dan membuat kita terjatuh ke bawah. Dan inilah yang mengakibatkan banyak orang tidak mencapai satu tujuan karena tidak konsisten dan tidak ingin bangkit kembali setelah menggapai suatu kegagalan. Dan itu adalah
tantangan utama seorang manusia yaitu konsistensi dalam menjalani suatu kehidupan. Dan konsistensi itu cukup susah untuk digapai. Meskipun gampang untuk dikatakan bahwa saya ini adalah orang yang konsisten, saya adalah orang yang optimis untuk menggapai suatu tujuan saya, tetapi dalam prosesnya akan ada sebuah masa di mana kita merasa bahwa ini adalah titik tertinggi yang bisa saya capai, mungkin saya tidak bisa lanjut. Dan di sini sebuah kepercayaan diri atau konsistensi untuk menggapai tujuan itu akan mulai saya katakan mulai terkuras habis oleh waktu ataupun sebuah ujian yang kita dapatkan dalam prosesnya. Manusia itu mencari sebuah kesempurnaan hidup yang mana kesempurnaan hidup itu dijadikan sebagai sebuah tugas utama seorang manusia. Jadi kalau misalkan hidupnya itu santai, tidak ingin melakukan sebuah goal dalam hidupnya, maka dia itu tidak akan merasa sempurna hidupnya. Sempurna di sini tidak bisa kita artikan sebuah kekayaan atau hal semacam itu, tetapi kesempurnaan di sini adalah sebuah kebahagiaan yang digapai seorang manusia jika menggapai sebuah tujuan yang telah dia rencanakan sejak awal, yang dia tanamkan dan ingin menggapai hal itu. Saya menemukan dalam sebuah buku mengatakan seperti ini: hari esok harus lebih baik dari hari ini, dan kemarin senantiasa tetap relevan bagi manusia. Di sini saya cukup membutuhkan waktu untuk mengerti makna ini, tetapi alhamdulillah saya menemukan maknanya, di mana yang pertama adalah hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi jika kita hari ini sudah merasa puas akan hari ini, maka besok setidaknya harus tetap puas ataupun meningkatkan tingkat kepuasan kita. Jadi selalu ada progres dalam hidup untuk menikmati sebuah hidup itu. Kemudian kembali senantiasa tetap relevan. Relevan adalah saling berkaitan. Jadi apa yang kita lakukan kemarin harus sama dengan yang kita lakukan esok. Itu artinya kita itu tidak bisa melakukan sebuah langkah dalam artian contohnya seperti ini: kamu ada di seberang sungai, kemudian ingin ke seberang sungai yang lain untuk tetapi dalam prosesnya kamu hanya ingin satu langkah untuk menggapai itu, tidak ingin berjalan ataupun berenang. Kamu hanya ingin ambil satu langkah besar untuk menggapai itu. Dan saya rasa penjelasan ini kurang kita ambil contoh lain begini. Misalkan kamu belajar kedokteran, kemudian tiba-tiba nanti setelah lulus kamu mengambil sebuah politik, dan background pendidikan kamu bisa dikatakan tidak sesuai ataupun memang kenyataannya tidak sesuai dengan yang ingin kamu gapai. Jadi dalam hidup harus menentukan awal dan akhir yang ingin kita gapai, dimana apa yang telah kita lakukan harus tetap dilanjutkan tanpa harus menyeberang ke bidang yang lain. Setelah membahas mengenai masa depan ini, saya akan mengatakan bahwa dari pertanyaan yang saya ajukan kepada diri saya, bahwa apa yang ingin saya lakukan di masa depan, jadi saya akan melakukan lebih seperti kegiatan sosial
yaitu membangun sebuah yayasan untuk sebuah kegiatan-kegiatan sosial. Jadi dalam studi saya ingin fokus ke dalam dua aspek, yaitu sosial kemudian education atau pendidikan, di mana masalah kita saat ini adalah sebuah masalah pendidikan yang ataupun sumber daya manusia yang masih dikatakan rendah, meskipun sudah mulai tumbuh, tetapi kita masih belum mampu untuk memanfaatkan sumber-sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam negeri kita. Jadi saya akan lebih berfokus ke bidang education atau pendidikan, di mana saya akan bergerak untuk bidang sosial, untuk mengedukasi masyarakat ataupun anak-anak di daerah terpencil. Meskipun sebelumnya di SMA saya sudah pernah melakukannya, dan saya rasa itu adalah jika melakukan ini, itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya. Sekian dari saya, terima kasih.